Pagi ini harusnya semangat. Ada semangat? Wah, begitu dong. Karena pagi ini kita itu orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dibekali mendapatkan kondisi level up. Jadi harusnya semangat sekali karena kita dianugerahi, dipilih untuk naik kelas. Wow, luar biasa ini. Puji Tuhan, kita hari ini bukan hanya belajar teori, tapi kita bisa lihat bagaimana spirit, perjuangan, dan terlebih lagi pimpinan Roh Kudus diterjemahkan tadi. Itulah FGB Band. FGB Band. Be strong in the Lord. LOF. Be strong in the Lord. Luar biasa. Waktunya untuk Pak John. Langsung ya. Iya. Oke. Kita berdoa yuk, teman-teman semua. Bapak, kami ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama itu sudah berlalu, yang baru itu sudah datang di dalam kami. Kami ini adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Oleh sebab itu biarlah roh ini yang memimpin, yang menyala. Karena roh ini juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa menghidupi hidup. Bahkan ketika kami ada di dunia ini, kami bukan berasal daripada dunia ini. Kami bukan daging, tapi kami adalah roh di dalam Engkau. Oleh sebab itu biarlah ini berfungsi. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kesadaran akan roh-Mu memimpin kami Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dharma. Supaya kami ini adalah anak-anak yang dipimpin oleh roh Allah. Terima kasih ya Bapak, berbicara lebih jauh. Kami berdoa dan memintanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya mungkin kalau diperiksa secara tubuh, memang ini lagi dujut-dujut pusing-pusing juga nih. Karena apa? Terlalu capek. Ya, nggak berhenti. Dalam 1 tahun ini, sama dengan Pak Freddy, dengan teman-teman yang lain, nggak berhenti. Saya baru pulang dari Eropa bulan 12 lalu, 8 negara. Teman-teman, saya jalan. Karena apa? Dituntun oleh Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang. Dan banyak Tuhan memimpin sedemikian rupa perjalanan ini, perjalanan hidup kita. Sampai teman-teman, nanti September kita akan balik lagi ke Eropa. Pak Freddy mau, Pak Vincent, Pak Adam, dan kita semua yang telah dipanggil dan dipilih harus ready dan siap-siap untuk apa yang Tuhan mau di hari-hari ini buat kita. Karena pimpinannya itu unik sekali. Bahkan saya boleh bilang gak masuk akal sama sekali. Tapi untuk itulah kita dipanggil, justru untuk mempermalukan hikmat dunia ini. Amin. Nah, oleh sebab itu, tadi saya sengaja maju, teman-teman. Memang Tuhan tempatkan di saya. Kami kemarin cerita-cerita tentang siapa itu Pak Dharma. Yang saya tadi sampaikan, bahwa dulu waktu saya tinggal di Pontianak, itu yang datang itu kelompok orang Bandung. Yang waktu itu, Pak Freddy sama-sama ya, Pak Yongki, dan beberapa lah yang saya kenal yang senior, ke Bandung. Saya waktu itu lagi membara di dalam pencarian akan Tuhan, dan waktu itu saya tidak mengerti apa itu FGBMFI. Sama sekali tidak mengerti, tidak paham apa visi dan misinya, apa assignment-nya. Tapi saya mau jadi chapter president. Lalu dipilihlah, somehow saya ditunjuk menjadi koordinator teaching and training. Pada saat itu masih West 2. Jabatan yang nggak ada sebenarnya. Saya bilang sama Pak Dharma, itu menyalahi. Nggak ada jabatan itu. Karena dia bilang bahwa sebagai koordinator teaching and training, tidak di bawah regional president. Ya kan? Tapi tidak di bawah struktur. Tapi langsung ke, waktu itu yang tertinggi yang saya tahu adalah regional president. Saya ditunjuk sebagai koordinator teaching and training. Ya kan?
Lalu, begitulah perjalanan kehidupan saya sampai saat ini, teman-teman. Sejak tahun 2007 orang Bandung datang. Makanya saya bilang kemarin waktu dalam dinner meeting saya reminder itu. Karena setiap perjalanan kita, teman-teman, sebenar-benarnya kalau kita ini dipanggil dan dipilih Tuhan, ada benang merah yang bisa kita ikuti, dan itu selalu mengarah kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itu harus kita teliti benar-benar. Harus kita simak sama-sama supaya terjadi percepatan. Iya kan? Supaya talenta itu bisa kita kembang luaskan, teman-teman sekalian. Ya kan? Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan memimpin. Dan dia membawa menunjukkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saya. Dan apalagi sekarang ini justru makin gentar, teman-teman. Semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan itu. Tuhan menunjukkan hal-hal yang tidak perlu, ya kan? Karena kehendaknya itu ada yang baik, ada yang berkenan, ada yang sempurna. Kehendak Tuhan aja ada 3 stage yang perlu kita lebih serius. Kita harus masuk kepada yang sempurna. Karena Tuhan bilang, hendaklah engkau sempurna karena aku sempurna. Jadi standarnya nggak turun, teman-teman. Dari dulu sampai sekarang nggak turun. Tuhan mau kita sempurna di dalam Dia. Nggak main-main, teman-teman. Dan yang sempurna itu hanya adalah Kristus sendiri. Kita tidak akan bisa menjadi sempurna dengan perbuatan kita. Kita tidak bisa menjalankan chapter dengan cara kekuatan kita. Tadi disampaikan berbagai hal tentang tanggung jawab, tentang job description dan lain sebagainya. Puji Tuhan kita perlu tahu itu. Tapi sesungguh-sungguhnya dari perjalanan kerohanian yang saya lihat, teman-teman, kalau kita tidak tahu siapa kita ini, identitas kita yang sesungguhnya, kita nggak akan bisa. Karena visi FG BMFI ini bukan visi manusia, bukan visi daripada Demos Zakarian, is not. Demos Zakarian punya ide, yes, punya ide. Ya kan, sebelum full gospel, dia itu suka membantu hamba-hamba Tuhan dan membuat KKR di lapangan-lapangan, teman-teman. Ya kan? Tapi idenya itu sudah dibubarkan oleh Tuhan di tahun 52. Idenya disampaikan pada Oktober tahun 51, disampaikan secara verbal kepada Reverend Oral Robert. Iya kan? Lalu Reverend Oral Robert bilang, "Brother, apa nama dari fellowship yang engkau akan dirikan?" Pada saat itu, saya percaya ini juga adalah bagian benang merah daripada Roh Kudus, Roh Tuhan. Dia bilang, namanya adalah The Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Kalau mau bikin nama nggak usah panjang-panjang seperti itu harusnya, bukan? Ya kan? Tapi setiap kata daripada FG BMFI itu mengandung makna, teman-teman sekalian. Apa? Yang pertama, full gospel artinya apa? Saya ini orang yang mau membalikan kepada yang genuine. Karena yang genuine itu, kemarin Pak Vincent sampaikan tentang genuine itu roh, integritas. Full gospel artinya adalah orang-orang yang bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan, tapi orang-orang yang bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan dalam hidup mereka dan di dalam fellowship. Itu artinya, bayangkan dari situ aja cukup kita bergerak, teman-teman. Iya kan? Jadi kalau di chapter itu adalah satu kegerakan Tuhan. Ya, roh yang bekerja. Kalau kita paham ini saja, teman-teman, luar biasa. Jadi kita berbicara kuasa. Dia bilang bahwa fellowship ini akan dipimpin oleh orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu aja, teman-teman. Itu cukup membawa kita sebenarnya tidak lagi biasa-biasa, tapi kita menjadi luar biasa, bukan karena kekuatan kita, tapi benar-benar karena Roh Tuhan yang ada di dalam kita. Itu dia. Makanya kesadaran ini harus terus-menerus, teman-teman. Setiap hari. Makanya ketika dikatakan berdoalah senantiasa di dalam Roh Kudus, termasuk berdoa, saya baru ikut camp doa, teman-teman. Doa yang sesungguhnya adalah 24 jam. Nadimu harusnya adalah doa. Saya
ketika dipimpin mempelajari itu teman-teman, supaya kita berdoa tak putus-putusnya. Doa itu adalah kesadaran rohani kita, teman-teman. Mengetahui bahwa kita lemah. Kita bilang, aduh, tapi Tuhan menunjukkan, nah, aku akan memberikan kekuatan. Yang tadi disinggung oleh Pak Johan juga udah singgung. Ini bukan tentang kita. PCFGBMFI is not about us. This is about Him. Karena rencananya teman-teman. Makanya kalau kita dipilih dengan apapun, bukan karena kuat dan gagahmu. Saya selalu bilang begini. Rasul Paulus, itu dipilih waktu kapan? Apakah waktu dia baik? Waktu dia kudus? Waktu dia suci? Tidak. Dia dipilih oleh Tuhan dalam perjalanan membunuh orang-orang percaya. Tapi Tuhan pilih. Itulah namanya pilihan kasih karunia, teman-teman. Dan sejak saat itu, Rasul Paulus menjadi FGB Man. Betul tidak? Yang sebelumnya dia bagian daripada imam. Karena dia belajar di bawah didikan Gamaliel. Dia mau menjadi full time, tanda petik. Tapi sejak saat itu, dia beralih fungsi, beralih panggilan. Menjadi who himself in Christ dalam panggilan. Jadi sebenarnya FGB MFI itu, sebenarnya kita harus kurangi dengan istilah bahwa FGB MFI bukan gereja itu. Jangan lagi teman-teman. Justru istilah gereja yang harus kembali kepada pengertian yang sebenarnya. Apa arti gereja? Gereja adalah eklesia. Eklesia adalah orang yang dipanggil keluar. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini. Lalu Yesus bertanya, menurut kamu, who truly is I am? Siapa aku ini? I am yang berkata kepada Musa berapa ribu tahun yang lalu, bertanya, who do you say I am? Dulu Musa bertanya kepada Bapa di sorga, siapakah aku ini? Siapakah engkau supaya aku beritahukan kepada orang-orang Israel? Lalu dia bilang, I am that I am. Lalu ketika seseorang menyampaikan, yaitu Petrus teman-teman, dia bilang, you are the Son of the living God. Dalam bahasa aslinya, you are the Messiah. Kau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Teman-teman. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau Petrus, karena bukan manusia menyatakan ini kepadamu, tapi Bapakku yang di sorga. Ya, teman-teman. Maksudnya apa? Lalu dia bilang, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan, kata jemaat juga udah terlalu, kita langsung asosiasi gereja. Aku akan mendirikan umatku, di mana alam maut tidak menguasainya. Itu kita, orang-orang percaya, yang mengakui bahwa Kristus itu adalah the Messiah, the Son of the living God. Apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi ini, seperti tadi kita doa, akan terlepas di sorga. Harusnya kita sampai kepada ukuran itu. Karena untuk itulah kita dipanggil. Amin. Karena di FGBMFI, di chapter-chapter kita harus ada kuasa yang bekerja. Bukan kuasa kita, bukan struktur kita, seperti yang disampaikan tadi. It's not about our job, position, but who we are. Teman-teman, izinkan saya menyampaikan tema singkat. Ini kalau bisa 2 jam. Di Surabaya saya dikasih 1 jam lebih. Karena apa? Katanya ini penting. Puji Tuhan. Saya mendapat ini teman-teman. Dari rangkaian keseluruhan perjalanan saya mau mengetahui apa sebenarnya visi daripada FGBMFI. Kalau visi FGBMFI itu hanya sekedar satu slogan atau statement, nggak perlu wahyu, ya kan? Sepakat aja kita bahwa visinya adalah ini. Enggak. Makanya fellowship kita ini unik. Karena apa? Karena visinya.
bukan daripada manusia. Visinya adalah pewahyuan, teman-teman. Jadi kita harus mengalaminya. Makanya keluarlah kata-kata, ayo kita mengalami visi, menghidupi visi, dan bisa membagikan visi itu. Karena visi itu adalah roh, teman-teman. Maka dikatakan umatku binasa kalau saya tidak memiliki statement full gospel di anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya lupakan, saya nggak mati. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak menangkap visi yang sesungguhnya yang dari Tuhan, Bapak Ibu mati. Karena ini berbicara hidup dan mati kita. Ini berbicara panggilan kita, teman-teman sekalian. Jadi kalau ini seserius ini, hidup dan mati, masa kan saudara diam? Nggak bisa, capek-capek pun, ngantuk-ngantuk pun. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu, secara tubuh, kita ini kan gula udah tinggi, apa dan lain-lain. Ayo, jangan terbatas itu, jangan hidup karena tubuhmu saja. Ayo dipimpin roh supaya kita itu diselamatkan. Amin. Kenapa full gospel itu tidak jalan? Saya percaya hidup orang-orang marketplace kan orang-orang pintar, orang-orang manajemen, orang-orang yang mempraktekkan. Saya menemukan bukan full gospel saja, termasuk umat Tuhan, masalahnya adalah tidak memiliki spiritual understanding, yang adalah pengenalan. Makanya saya temukan ini, bukan kata saya ya, saya menemukan ini di statement pertama daripada buku Demos, buku TVI yang tadi. Kemarin Pak Dharma bilang, ini buku sebenarnya sudah ada tahun 72 di Full Gospel, tapi baru meledak itu baru-baru ini aja. Iya kan? Baca ini teman-teman, tipis banget. Tapi ketika membaca ini, jangan lewatkan satu kata pun, kata Demos. Karena ini adalah saya dapat dari tahta Allah yang maha tinggi. Jangan lewatkan satu kata pun. Coba periksa benar-benar. Sama dengan kita membaca Alkitab. Kenapa sebenarnya? Sebenar-benarnya semua sudah ada. Firman Tuhan itu ada di handphone kita setiap hari. Kita pencet-pencet, tapi kita lebih banyak nonton YouTube daripada kita membaca firman Tuhan. Bertobat kita, teman-teman. Angkat tangan yang mau bertobat. Sedikit sekali yang mau bertobat, karena saya yang mau bertobat. Ya kan? Karena di Full Gospel kita punya FCBH, Faith Come by Hearing, satu pasal satu hari. Kalau yang mau membuat jurnal lebih bagus. Tapi memang itulah kita, teman-teman. Mari. Nah, di statement pertama buku ini dikatakan bahwa gini, saya selalu ingatkan ini. Dia katakan gini. Dia bagaimana di introduction-nya menggambarkan satu keadaan dari fellowship ini, di mana fellowship ini akan membawa, yang tadi Pak Johan bilang, membawa gelombang kebangunan rohani yang baru, gelombang kebangunan yang unik, gelombang kebangunan yang bukan dari manusia, bukan dari organisasi, bukan daripada denominasi, bukan. Gelombang ini baru, unik, tidak dipimpin oleh manusia, tapi gelombang ini adalah gelombang Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini ada di dalam hati semua orang percaya yang selama ini tidak bangun, karena yang dibangunkan adalah pemikirannya, yang dibangun adalah pengetahuannya. Tapi Full Gospel tidak berbicara pengetahuan, tapi Full Gospel itu berbicara hidup kita. Amin. Lalu dia bilang gini, teman-teman, dia harus bilang begini, untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di hari-hari terakhir, yang paling penting adalah you have the spiritual understanding. Kau harus memiliki pengertian rohani. Kalau mau menggenggam penuh, kalau mau terlibat di dalam fellowship ini, kalau mau mengembangkan 2 talenta, kita harus mengerti, itu sama seperti 5 gadis bijaksana dan 5 yang bodoh. Harus kita memiliki spiritual understanding. Tapi tenang, apakah kita harus belajar kuliah, S2, S3, teologi? Tidak. Karena apa? Ya kalau ada kesempatan itu silakan. Itu boleh-boleh saja. Tapi Tuhan tidak berbicara itu. Tuhan berbicara adalah
supaya kita mendengar-dengaran kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah pengajar yang sejati. Dialah yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Bukan? Nah, itulah gunanya kita mau baca. Amin teman-teman. Dia bilang, untuk menggenggam penuh gerakan dinamis dari apa yang Tuhan mau buat di hari-hari yang terakhir, yang paling penting adalah your spiritual understanding. Makanya ketika digagas the years of acceleration 2024, 2028 dan 2025 adalah level up. Nggak kebetulan pada saat announcing pertama saya hadir teman-teman. Lalu ada kesalahan, nggak ditunjuk pembicara, saya sharing. Saya tahu Roh Kudus mengaturnya untuk saya. Nonton nggak? Ada yang nonton nggak waktu announcing pertama tema 2025? Ada yang ya? Ada kesalahan. Harusnya kan ada sharing di setiap pertemuan kita, tapi nggak pembicaranya nggak ditunjuk. Lalu di-announce, siapa yang mau bicara? Saya lari dari belakang teman-teman saya, karena saya tahu 2025 berbicara level up. Tadi udah disampaikan, berbicara tentang kedewasaan, kematangan. Kenapa kekristenan tidak membawa dampak di hari-hari ini? Padahal sekolah teologi udah terlalu banyak, denominasi sudah banyak, ya kan? Ya kan, merek denominasi saya nggak bilang gitu ya. Tapi kenapa tidak memberi dampak? Oke lah, puji Tuhan, ada. Tapi yang Tuhan mau adalah satu kegerakan yang dimana setiap lutut itu akan bertelut dan setiap lidah itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau kita ini seperti ini saja, nggak akan bisa. Tapi rencana Tuhan yang menjadi. Kalau tidak dengan kita, dia panggil yang lain. Tapi saya percaya, kitalah orang-orang yang dipanggil itu. Amin. Nah, oke, puji Tuhan, udah. Saya ini ya. Cukup prolognya aja sebenarnya. Saya mau dengar-dengaran. Saya nggak mau berpusat kepada apa ini ya. Saya mau berpusat kepada apa yang Roh katakan. Jadi teman-teman sekalian, dikatakan oleh Demos begitu. Yang paling penting adalah spiritual understanding. Makanya ketika announce itu saya maju ke depan, saya bicara waktu itu di dalam Roma 8 tentang bahwa seluruh makhluk sedang mengerang untuk menantikan saat the sons of God dinyatakan. Orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang tidak disuruh-suruh lagi, orang-orang yang dengan kesadarannya, orang-orang yang dari hasil hubungannya kepada Tuhan. Karena ketika kita ada hubungan dengan Tuhan, kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh katakan. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan suruh katakan. Dan gak main-main teman-teman. Kalau Tuhan yang berbicara, teman-teman, luar biasa. Saya mau menunjukkan foto-foto saya di Eropa ya. Saya nggak mau, ini bisa dibagi teman-teman. Oke, saya tunjukkan aja dulu contoh foto-foto saya di Eropa. Satu kali bulan 12 yang lalu saya ke Eropa. Anak saya kuliah di sana, di Belanda teman-teman. Uang dalam keadaan cukup untuk ongkos saja. Itu istri saya yang suruh saya ke sana karena anak saya nggak tahan dingin, mau antar jaket musim dingin teman-teman. Ya sudah, saya pergi saja. Saya nggak tahu, keuangan semua diatur oleh istri. Tapi saya tahu keuangan lagi tipis, ya kan. Nah, saya teman-teman pergi ke sana, tapi memang ada di dalam hati saya karena dulu waktu saya chapter presiden, ini penting teman-teman ya. Dulu waktu saya chapter presiden, saya dapatkan buku ini teman-teman. Itu bukunya di fotokopi aja, lecek gitu ya. Lalu saya chapter presiden kan saya nggak ngerti menjalankan chapter. Lalu saya baca buku ini, saya ikuti petunjuknya. Jangan lewatkan satu kata pun, karena ini berasal dari Roh Tuhan, dari tahta Allah yang maha tinggi. Saya baca satu demi satu. Saya baca teman-teman. Roh saya
meledak, terbakar teman-teman. Ya kan? Loh, ternyata full gospel bukan seperti yang saya lihat, bukan seperti yang diajarkan waktu itu. Tapi ternyata full gospel ini adalah dari Tuhan sendiri. Ya kan? Saya bilang begini, di ruangan saya ingat persis. Saya bilang gini, Tuhan, saya angkat buku ini. Kalau PCNG BMPI seperti ini, izinkan saya Tuhan bicara sampai ke nasional. Dan bila perlu, izinkan saya bicara sampai ke internasional. Ingat ya, seorang FGB man di Pontianak. Gak ada pikirannya, saya belum kenal siapa-siapa, belum seperti ini. Saya gak kenal siapa-siapa di nasional. Ya kan? Saya juga baru tunjuk chapter presiden. Karena saya melihat kemewahan, kebesaran, keagungan Tuhan melalui PCI. Nggak tahu saya dipilih menjadi koordinator teaching and training. Dipilih oleh Pak Bernard. Bisa nggak ngebayangin pada saat itu? Sebenarnya Pak Bernard tahu banyak orang-orang hebat secara ini. Kok saya dipilih menjadi salah satu di bawahnya Pak Vincent waktu itu, menjadi saya pernah juga di bawah Pak Wahyu. Ya, teaching and training. Lalu saya pindah ke Jakarta. Saya bukan mau, saya udah secara profesi sebagai lawyer di Pontianak, saya salah satu 5 besar teman-teman. Kalau mau cari ketenaran, saya adalah ketua organisasi profesi saya, ya kan? Kalau mau cari kehebatan dalam tanda petik. Tapi saya tahu bahwa saya dipanggil, saya mau terlibat kepada kegerakan Tuhan ini. Dipilihlah saya menjadi bagian daripada teaching and training keliling Indonesia, teman-teman. Puji Tuhan. Saya sampaikan dan ini telah menjadi concern walaupun belum sepenuhnya. Please nanti baca ya. Yang tadi udah disampaikan ya teman-teman. Ini berbicara tentang panggilan kita, teman-teman. Pribadi lepas pribadi. Maka saya bilang bahwa PCFG BMPI itu bukan berbicara tentang organisasi. Kan dia yang bilang di sini. Organisasi sedunia, uang, seminar, apalagi tidak berarti apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus. Udah jelas kan? Iya kan? Oke, saya nggak ngerti juga, kok bisa saya pindah ke Jakarta, ya kan? Lalu teman-teman, tuh pernah kesan di dalam hati saya, pergi ke World Convention. Saya pertama sekali ke World Convention itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang ada jelas sekali teman-teman. Singkat cerita sampailah saya ke Amerika, World Convention. Saya waktu itu, dalam hati saya cetak ulang lagi buku ini dalam bahasa Inggris. Begitu juga ada satu buku namanya The Ultimate Dimension. Saya cetak lagi, ya kan? Teman-teman saya, ini bukan gagah-gagahan, nggak ada lah ya, nggak ada gagah-gagahan ya. Ini sampai ratusan juta loh habis untuk waktu itu cetak buku ini, bagi-bagikan ke Indonesia dan bawa ke seluruh dunia. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketika saya sampai ke Amerika waktu itu, jelas sekali Tuhan bilang, nanti kamu akan ngomong di depan bangsa-bangsa, ya kan? Lalu saya sampaikan kepada Pak Bernard, saya nggak tahu ditaruh Tuhan di hati saya, boleh nggak nanti saya cuma announce saja buku ini. Oke, kata Pak Bernard, setuju Pak Bernard, ya kan? Tapi disampaikan kepada senior-senior yang lain, oh mohon maaf, nggak bisa. Nggak bisa karena apa? Namanya World Convention. Padat sekali acaranya kan, setiap detik, setiap menit itu berharga. Ya sudah, saya ini bukan orang yang suka. Kalau bisa sih panggilan ini saya mau tenang-tenang di rumah aja, kalau, iya kan? Nggak mau gitulah gitu ya. Tapi saya mau taat kepada Tuhan. Ya kan? Kamu ngomong di depan bangsa-bangsa. Oke, saya bawa buku itu, saya cetak buku ini 150, buku di Ultimate Dimension 150 atau tidak saya lupa. Saya cetak, bawa. Itu berat. Dari sisi berat aja saya harusnya nggak perlu bawa itu. Berat sekali, teman-teman. Bagi-bagi di Taiwan, bagi-bagi di di perjalanan di San Francisco, di Los Angeles, bagi-bagi, puji Tuhan teman-teman. Sampailah di Houston, ya teman-teman, sampai. Tapi saya udah tenang. Di satu sisi saya tenang,
nggak bisa, nggak ada waktu. Ya udah saya bagi-bagi aja, nggak apa-apa gitu ya. Tapi di sisi lain ada roh yang di hati saya itu supaya bagikan ini. Saya mau taat teman-teman. Tapi karena yang terakhir itu katakan, udah nggak lagi katanya, nggak bisa. John tidak mungkin bisa bicara di depan ini karena udah teratur semua. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Ya kan? Saya taat-taat aja. Pagi saya ikut pertemuan seperti ini. Lalu ada seseorang pembicara saya tidak kenal. Ya, tapi saya udah dengar namanya John Carret. Udah beberapa yang tahu ya. John Carret itu orang yang masih hidup, orang dekatnya Demos yang masih hidup sampai sekarang. Ya, dia tahu persis bagaimana sebenarnya roh daripada FGBMFA ini. Yang anaknya Demos sendiri nggak tangkap. Namanya Richard, waktu itu masih hidup. Dan saya hadir di pertemuan, pagi. Lalu ada orang ini maju ke depan, dia maju, dia selalu bilang, dia begini, saya mau sharing, dia bilang. Saya tidak pernah men-sharingkan ini selama World Convention ada, selama ini saya nggak tahu Tuhan menggerakkan saya mau menunjukkan sesuatu kepada kalian semua terhadap apa yang Tuhan mau buat yang dari Demos. Dia bilang, saya mau tunjukkan dia, langsung dia tunjukkan buku The Ultimate Dimension. Ada beberapa buku teman-teman. Ya kan? Lalu, waktu ditunjukkan seperti itu teman-teman, Pak Ardian duduk di sebelah saya, lalu goncang-goncang saya, teriak, John ambil bukunya, ya kan? Saya lari ke kamar, ya kan? Ambil buku itu, bawa teman-teman. Lalu saya disuruh, itu juga sampai gempar teman-teman, dalam pertemuan World Convention, ya kan? Ya, gempar, John mau bicara. Nah, malam sebelumnya, gini, ini penting, supaya saya melalui kesaksian aja, saya nggak sampaikan ini ya, sampai waktu saya nanti gimana. Oke? Malam sebelum itu, saya sudah tenang, saya nggak bicara, karena saya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan, saya juga bicara di depan itu gemetaran teman-teman. Tapi saya mau taat. Tapi karena udah di satu sisi bilang nggak ada waktu, nggak mungkin, saya tenang dong. Pergilah saya tidur. Jam 3 saya dibangunin. Makanya teman-teman, roh itu hidup. Tuhanmu itu hidup. Mau memimpinmu. Dia mau berbicara kepada kita. Bangun doa, saya tersentak. Saya bangun, siapkan dirimu. Besok kamu bicara. Saya taat aja. Ya, bayangkanlah bangun jam 3. Saya taat, saya ambil laptop, saya tulis, saya terjemahkan dikit-dikit. Saya siapkan. Ya sudah, saya siapkan begitu aja. Itulah yang keesokannya itu ya terjadi. Lalu balik lagi yang tadi itu, digoncang-goncang saya, John ambil, ketika saya kayak nggak percaya teman-teman. Saya maju ke depan teman-teman. Saya bawa bukunya 150, ya kan? 150 saya 200 saya lupa lah ya. Dalam perjalanan dibagi-bagi. Saya ambil laptop saya bicara di situ. Ya, saya sampaikan tentang harus kembali kepada visi FGBMFA yang sesungguhnya. Bayangkan teman-teman. Lalu John Carret bilang begini di akhirnya. Dia bilang begini. Nanti dia sharingkan, dia lanjutkan, saya udah sharing, diterjemahkan ke 3 bahasa kan. Lalu dia bilang, nanti John habis daripada pertemuan ini, John nanti berdiri di depan sana dan menumpangkan tangan di setiap kepala yang hadir pada pagi hari ini. Saya berdiri depan, sambil membagikan buku dia akan menumpangkan tangan. Saya menumpangkan tangan, deng. Tepuk tangan dong teman-teman. Bukan itunya ya, bukan kepada, supaya teman-teman tahu perjalanan daripada visi FGBMFA ini. Sekarang buku itu telah menjadi concern dunia. Yang berapa tahun yang lalu saya bilang, Tuhan, utuslah aku, kalau boleh aku bisa ngomong kepada nasional, dan kalau bisa aku bisa ngomong ke internasional. Seseorang yang di Pontianak yang terbakar atas isi daripada buku ini. Hanya perkataan,
Makanya perkataanmu kalau di dalam roh mencipta, teman-teman sekalian. Mencipta. Ya kan? Makanya benar dikatakan apa yang kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Harus sampai kepada kualitas itu. Saya mau kepada kualitas itu. Bukankah dikatakan Paulus bilang gini di dalam Roma 10 ayat berapa saya lupa. Firman itu ada dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Teman-teman, kalau kita bisa mengerti secara rohania semuanya ini, kebenaran ini, nggak ada yang bisa menghentikan saudara. Saya buka aja sedikit. Ini yang saya di Eropa ya. Ini beberapa lah. Coba. Ini di Prancis teman-teman. Ini kuburannya Paulus. Ini kuburannya Petrus. Ini di Roma. Basilika ya. Oke, terus. Ini yang saya mau katakan teman-teman. Ini adalah penjaranya Rasul Paulus sebelum dia dipenggal ya. Sebelum dia kepalanya dipenggal. Ini ya. Terus ini jalan ke tempat pembantaiannya Rasul Paulus. Ini jalannya ya. Terus saja. Lagi. Ini di Swiss. Ada jalan kayak batu begitu. Ini penjaranya. Saya mendoakan orang ini terus. Next. Nggak ada lagi ya. Saya mendoakan orang anak muda ini di sini. Ini di penjaranya Rasul Paulus, penjara yang kecil. Teman-teman, Rasul Paulus karena kebenaran ini, karena spiritual understanding yang dia dapat, karena dia mengatakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia yang mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Segala sesuatu ku anggap sampah dibanding pengenalanku akan dia. Dia yang mengatakan itu. Pergi ke Roma untuk dihukum, untuk dipenggal kepalanya. Makanya semalam saya bilang kepada teman-teman, FGBMFI, kamu dipanggil untuk memikul salib, untuk menderita, dikerat daging kita teman-teman, ditanggalkan kedagingan kita, kenyamanan kita ditanggalkan. Untuk mengikut Kristus, teman. Perjalanan Via Dolorosa, teman-teman sekalian. Ya, ini di penjara itu saya melihat penjara yang kumuh sekali. Lalu pada saat itu saya pertama sekali menjamah batu-batu yang sama 2000 tahun yang lalu. Saya doa, teman-teman, ada foto-fotonya. Roh saya seperti dibawa oleh Tuhan. The Time Tunnel, teman-teman. The Time Tunnel, tahu ya? Saya seperti melihat Rasul Paulus dibelenggu, dipasung. Dia dipasung, teman-teman. Udah di penjara bawah tanah, dipasung lagi. Ini gambar yang lagi kering, ada yang basah sebenarnya. Dia minum air dari di situ ada tetesan-tetesan. Pada saat datang ini saya ambil dari foto yang ini ya. Saya mau ambil yang terang. Tapi ada tetesan yang sama 2000 tahun yang lalu. Itulah yang diminum Rasul Paulus. Lalu saya bilang di situ, kan saya ini kan ditunjuk, ya saya ditunjuk untuk mengkoordinator FCBH kan, bersama Ko Ayung, Pak Lukman dan teman-teman kan, ya kan? Saya bilang begini, pada saat itu roh saya begitu di bawah Tuhan. Saya sedih, saya menangis kepada diri saya sendiri yang enggak sampai kepada kualitas yang Tuhan mau. Ya kan? Saya bilang begini, Tuhan, aku akan pulang dari tempat ini, akan berbeda. Aku akan ngomong kemanapun aku diutus. Aku udah gak mau lagi ngomong itu biasa-biasa. Aku mau ngomong kepada orang-orang, kalau itu keras Tuhan, kalau itu dari Engkau, izinkan aku menyampaikannya. Demi hidup mereka, demi hidup saya. Apa itu? Teman-teman,
surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu sudah ada di HP kita masing-masing. Surat-surat itu harganya nyawa. Harganya nyawa. Semua murid-murid kecuali Rasul Yohanes mati menggenaskan. Tapi mereka berkata, barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa menyerahkan nyawanya demi Kristus, akan mendapatkan nyawanya. Kalau kita biasa-biasa lagi, sepulang dari tempat ini, saya udah nggak tahu lagi. Saya udah nggak tahu lagi. Ya, teman-teman, Tuhan memanggil kita demi firman-Nya. Ya kan? Oleh sebab itu teman-teman, kita harus mengerti ini semua. Ya, teman-teman sekalian. Amin. FCBH nanti ikut ya. Ya, dari ada Pak Gunawan Solihin, ada beberapa Pak Yongki, thank you. Pak Freddy, puji Tuhan, ikut belajar teman-teman, menderita. Saya punya grup banyak sekali, saya harus mengingatkan setiap hari. Ya kan? Suatu kali Demos bilang begini, gini teman-teman, Demos bilang begini, dia orang yang mengasihi Tuhan teman-teman. Dia berdoa kepada Tuhan, dia burden di dalam hatinya untuk melayani. Dia bilang gini, Tuhan, berikanlah aku kuasamu, berikanlah aku kemampuanmu, berikan aku supaya aku pergi. Ya kan? Lalu Tuhan bilang apa kepada dia? Tuhan menjawab begini, nah, aku sudah tidak ada apa-apa lagi yang termahal di sorga, sudah tidak ada apa-apa lagi. Karena aku sudah menyerahkan anakku kepadamu. Saya waktu membaca, itu yang membuat saya nangis teman-teman ketika baca itu. Ya kan? Jadi, sudah ada semuanya di dalam kita, kepada kita dikaruniakan. Firman-Nya di HP kita, ya kan? Roh Kudusnya diberikan kepada kita, ya kan? Semua sudah ada. Ketaatan kita saja, teman-teman. Hanya Dia mau kita taat. Teman-teman sekalian, waktu saya di Eropa kemarin itu belum selesai ya. Saya hanya mau antar ini, tapi Tuhan mengatakan pergi, ya kan? Lah, saya waktu itu mendengar sharingnya pastor yang di Belanda ya. Dari Indonesia sebenarnya sudah ada kesannya. Nanti akan Victor, iya, para Nimela. Nanti dia datang. Teman-teman, saya bersaksi aja, ya. Saya pikir dari Indonesia sebenarnya sudah ada kesan di dalam hati saya bahwa kamu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang mau pertemukan, ya kan? Oke lah, tapi kan uang nggak ada, ya kan? Tapi waktu mau berangkat itu, somehow saya ada mujizat lah, ada dana lah, ya cukup untuk ke Eropa. Lah, saya mendengar sharingnya dia tentang the belt, dia bilang bahwa Eropa itu udah runtuh secara kerohanian, sudah nggak ada apa-apa lagi. Memang saya kalau di stasiun itu orang cium-ciuman laki-laki dengan laki-laki, ya itu biasa, ya kan? Yang ada orang imigran banyak, justru orang-orang yang imigran yang agamawi pakai dengan perlengkapan bajunya itu yang banyak, ya kan? Tapi saya nggak mau lagi istilah pakai gitu. Gedung-gedung gereja kosong, ya kan? Benar itu teman-teman. Nah, ketika saya mendengar bahwa Pak Victor itu membagikan tentang belt secara rohani, bahwa Belanda itu adalah pintu masuk untuk Eropa. Lalu Roh Kudus mengingatkan saya lagi, siapkan dirimu. Malam hari itu saya sampai pergi cari mall untuk beli backpacker teman-teman, backpacker supaya murah, ya kan? Kalau hotel kan satu malam di sana 3 juta sampai 4 juta, kan nggak kuat teman-teman. Tapi backpacker masih murah, 500-600 bisa. Itu pertama sekali saya backpackeran di hotel yang rame-rame teman-teman. Saya ini managing partner teman-teman. Dulu kalau saya tidak pegang uang satu hari sampai 500 sampai juta, kalau saya nggak bisa keluar rumah teman-teman. Tapi sekarang saya mau hidup oleh iman. Saya mau dipimpin oleh Tuhan. Saya mau hidup saya kudus, disucikan. Saya mau benar-benar seperti murid-murid itu.
Bisa tidak? Bisa. Saya taat saja, saya bilang sama anak saya, ayo kita pergi ke mall, belilah backpacker. Backpackernya saya sengaja bawa ke sini pakai backpacker, nanti tunjukkanlah backpacker. Saya taat. Masih belum tutup, udah mau tutup mallnya, saya beli. Besoknya saya taat saja, saya beli bis. Saya pertama sekali ke Belgia, teman-teman. Sampai di Belgia, saya pertama sekali nginep di tempat. Saya lihat kamarnya jelek, gelap, teman, orang hitam lagi, orang imigran lagi. Ya Tuhan, saya gemeter walaupun ini ya negara orang, teman-teman, di Belgia. Ternyata itu daerah-daerah kayak Bronx gitu. Iya kan? Iya, serem, teman-teman. Tapi saya mau taat saja. Ya kan? Apakah saya kenal orang? Saya nggak kenal orang, teman-teman. Saya nggak ada saudara. Hanya referensi bertanya, teman-teman, ada nggak orang di Belgia yang kenal di Belgia? Ini Pak Bernard yang kenalkan saya, yang dengan Pak Victor. Nanti dia datang bulan. By the way, teman-teman, karena perjalanan kecil saya itu, saya ketemu dengan nasional presidennya FGBMFI di Prancis. Lalu dia bilang, sebenarnya kami mau mengadakan konvensi Europe. Karena saya bilang, nanti September saya mau balik lagi. Dia bilang gini, oke, kalau seperti itu, saya akan pindahkan konvensi Eropa itu di bulan September, karena saya yakin, saya sebenarnya belum ngomong banyak kepada Pak Vincent atau apa, bahwa akan bawa tim ke Eropa. Enggak, saya hanya taat saja. Dia bilang, saya akan geser, bahwa nanti September digagaslah konvensi Europe di Finlandia. Gara-gara ini Bruno Berton, ya kan? Nah, ini juga hotel kecil, dia datangin saya ke hotel kecil seperti ini. Saya kan berdoa ke setiap tempat ya. Dia gagas gitu. Nah, saya nggak tahu ketaatan kan itu kan ketaatan gila itu ya. Nah, teman-teman, lalu sepulang singkat cerita lah, ya. Sepulang saya dari sini, ada WA dari nasional presidennya Belanda. Tapi di sana nasional presiden chapter cuma 1. Dan itu pun itu mati, nggak aktif. Ya. Dia bilang begini kepada saya, kalau gak usah saya buka lah ya. Dia bilang gini, John, thank you for your coming. Your coming telah membawa secercah sinar. Ya, engkau telah membawa cahaya ke Eropa. Ya kan? Aku mau mendukung kedatanganmu nanti, kedatangan tim dari Indonesia. Tepuk tangan lagi. Di belakang, karena saya tahu saya bergeraknya tuh di belakang itu. Sungguh banyak jiwa-jiwa. Sungguh banyak sekali jiwa-jiwa yang tidak mengerti, yang mereka itu di Eropa itu, teman-teman. Di Eropa, ini di Jerman, ya kan? Di Eropa, teman-teman, orang nggak percaya lagi kepada Yesus. Karena apa? Karena pengetahuan, Bapak Ibu. Secara logika semua kebodohan, kekristenan, kebodohan. Nah, makanya kalau kita mau mengerti Tuhan, itu harus melalui Roh Kudus yang mengajar kita. Ya kan? Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, Indonesia menjadi berkat kepada dunia itu bisa hanya melalui ketaatan kecilmu. Teman-teman juga bisa. Ayolah terlibat kepada kegerakan ini. Kalaulah engkau orang pilihan itu, pastilah Tuhan menempatkan sesuatu. Seperti yang saya tulis di dalam statement yang diminta oleh Pak Yongki. Coba tuliskan statementnya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, di dalam panggilan itu, teman-teman, sudah include semuanya. Kuasa, kecukupan. Kalau mau disuruh kemana itu cukup. Teman-teman sekalian. Oleh sebab itu, visi daripada FGBMFI ini besar banget. Visi itu adalah panggilan kita dalam Kristus.
Ini ini Pak Ayum kenal dong. Ini di Jerman. Alam Syah, aktif dia ya, kemarin datang juga. Pokoknya heboh lah teman-teman. Next lah ya. Ini saya di Belgia. Saya berdoa untuk Eropa itu pusatnya di Belgia. Saya nggak sengaja kenapa Belgia. Pertama sekali saya kunjungi saya juga nggak ngerti. Saya nggak belajar tentang kenapa Europe itu bersatu, namanya Schengen country. Kok saya pertama sekali ke Belgia, negara kecil, tapi pusatnya Eropa itu Belgia. Lalu saya dibawa ke kantornya. Kami berdoa di situ, saya berdoa di situ. Menumpangkan tangan atas Eropa, teman-teman mewakili. Ya kan? Dari sini saya ke Roma lagi terbang, ya itu yang tadi yang saya ketemu ke penjarinya Rasul Paulus. Hanya ketaatan kecil, yang unik, yang nggak masuk akal. Ayo teman-teman, FGB memang ini nggak masuk akal. Tapi justru Tuhan memanggil orang-orang biasa menjadi luar biasa karena karya Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dengan panggilan ini. Waktu saya 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ke materi saya, masa nggak ada materi saya 1-2 lembar ya? Ke materi saya please. Ya, spiritual understanding next. Level up your spiritual understanding. Please, sejak hari ini, fokus kepada your spiritual understanding. Setuju? Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersetuju dengan Tuhan pada hari-hari ini? Terima kasih. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Next, 1-2, ini aja untuk 5 menit. Jangan takut teman-teman, aduh saya diutus, saya nggak bisa ngomong. Saya tuh nggak bisa ngomong juga, firman Tuhan juga nggak hafal teman-teman. Saya hanya mau taat saja. Tapi kalau Roh Tuhan bicara, kalau Tuhan yang menempatkan di mulut ini, nggak ada yang patah. Terjadi. Di dalam Amsal 4 ayat 7 mengatakan, hikmat adalah hal yang prinsip. Oleh sebab itu, perolehlah hikmat. 5 gadis yang bijaksana dan bodoh yang memiliki hikmat ya. Dan dari semua yang engkau perolehlah understanding. Siapa orang yang paling berhikmat di dunia ini? Salomo bukan? Dia minta hikmat. Tapi tahukah saudara, hikmat yang diberikan kepada Salomo itu adalah hikmat di bawah kolong langit, Pak. Tadi saya dapatkan dari spiritual understanding ya. Maka dia bilang, di bawah kolong langit semua adalah kesia-siaan. Kenapa orang yang berhikmat ini akhir hidupnya tidak berhikmat? Karena hikmat yang dia peroleh adalah hikmat memerintah, hikmat di bawah kolong langit. Tapi, tahukah saudara, ketika dikatakan bahwa Kristuslah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Puji Tuhan yang mengangguk-angguk tahu ya ayat itu ya. Nah, hikmat yang di atas langit sekarang ada di dalam kita semua. Melalui Kristus yang ada di dalam kita, melalui Rohnya. Nah, makanya dikatakan dari semua apa yang kau perolehlah understanding. Next. 1-2 saudara. Ya, next aja. Next. Nah, ini aja saya akhiri di sini. Dikatakan begini teman-teman di dalam Ibrani 5. Ini masih halaman pertama. Dikatakan begini. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tapi kamu masih perlu lagi diajarkan azas-azas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi, please, ini teguran keras buat kita. Bahwa dari sisi waktu, sudah seharusnya kita itu pengajar.
Saya mau katakan dengan kata nubuatan kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Mulai hari ini Tuhan memanggil engkau sampai kepada status pengajar. Amin. Jangan takut, tidak perlu harus kuliah dulu, S1, S2, S3. Nggak perlu. Kalau ada waktu, please, tidak apa-apa. Itu tidak salah. Tapi Tuhan kan nggak bilang begitu. Ya kan? Tapi kan Tuhan bilang, aku akan mengutus penolong yang lain. Ya kan? Yaitu Roh Kudus yang akan mengajar engkau. Betul? Apakah itu kita praktekkan dalam kehidupan? Dalam kita mengikut Kristus ini? Belum sepenuhnya, bukan? Tapi sejak hari ini, please, dengaran kepada Roh Kudus yang mengajar kita, yang memimpin kita. Amin. Oke, terima kasih. Jadi, ayo teman-teman, karena butuh orang yang matang. Kedewasaan itu tidak berbicara waktu, tapi berbicara kualitas, identitas. Karena yang dewasa itu sesungguhnya, kan dikatakan gini, kalau di kitab Wahyu dikatakan ada seseorang yang seperti lanjut umurnya. Itu kan Kristus. Itulah sebenarnya kualifikasi kedewasaan. Kristus di dalam kita itu, dialah sebenarnya sang hikmat yang mau hidup di dalam kita. Amin. Kita bangkit berdiri semua 1 menit. Saya mau berdoa lagi kepada Bapak Ibu yang sharing ini benar-benar nyampe kepada Bapak Ibu, please. Benar-benar kalau nyampe, kalau enggak usah angkat tangan. Angkat tangan Bapak Ibu. Saya mau meneguhkan, memeteraikan melalui kuasa Tuhan kepada Bapak Ibu yang mengangkat tangan, puji Tuhan, ya. Supaya Roh Kudus yang sama yang menghendaki sekelompok orang yang benar-benar mau dengar-dengaran akan Dia, yang lapar dan haus akan Dia, yang mau taat, yang mau dikuduskan, teman-teman. Saya selalu bilang kepada Pak Vincent, dan Pak Vincent sharing tentang the purging, pengudusan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat kritikal, teman-teman. Tuhan menginginkan, kalau Dia memanggil kita, Dia yang menguduskan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, kenapa kita setengah-setengah? Karena kita merasa kita tidak layak, merasa kita tidak penting, merasa kita tidak kudus. Tapi mulai siang hari ini saya mau berkata, engkau tidak bisa kudus dengan perbuatanmu, dengan upayamu. Tapi kekudusan itu Dia yang kudus. Kemarin Pak Vincent berbagi tentang Dia yang setia. Faithfulness, accountability, submissive and transparency, atau yang adalah buah roh, itu bukan buah perbuatan kita, tapi roh yang di dalam kita yang berbuah. Tapi apakah kita bisa menanggapinya dan satu dengannya? Itulah ketaatan, teman-teman. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melalui sharing yang unik, yang aneh pada siang hari ini, hatimu diteguhkan, hatimu dimeteraikan, supaya mengambil komitmen yang sama. Di belahan bumi ini banyak orang yang sama sedang menunjukkan dirinya kepada Tuhan, yang mau melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan melalui ketaatan kecil, kesetiaan kecil. Maka teguhlah hatimu, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan yang daripada Tuhan dan kesadaran bahwa engkau adalah ciptaan baru, yang adalah roh itu akan menguasaimu dan akan menuntunmu menyukai firman Tuhan, mencari kekudusan Tuhan, mendapatkan Dia di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah itu padamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amen.